Berikut ini merupakan tutorial Mitra Dealer melakukan pengisian data BP dan pengajuan PKS setelah dilakukan invitation oleh sales head ataupun regional sales manager. Mitra Dealer dapat melakukan login pada aplikasi @1gate menggunakan email yang sudah di-invite, kemudian input password yang di-emailkan oleh @1gate, kemudian salin CAPTCHA. Setelah terisi, silahkan klik login. Jika sudah berhasil login, Mitra Dealer berada di halaman @1gate, kemudian klik next. Setelah itu, isi data administrasi, yaitu nomor KTP, kemudian nama KTP, kemudian nomor handphone. Setelah itu, ubah password. Ulangi password. Kemudian isi MPIN yang terdiri dari angka. Kemudian ulangi MPIN. Setelah itu klik submit. Setelah itu akan ada pemberitahuan bahwa data sudah berhasil diupdate. Mitra Dealer diharuskan untuk login ulang. Kemudian isi password sesuai dengan perubahan data tadi. Kemudian salin CAPTCHA dan klik login. Jika sudah berhasil, mitra diarahkan untuk pengisian data BP PKS. Mitra diharuskan mengisi data pejabat penanda tangan dengan cara klik tambah data, kemudian isikan nomor KTP, kemudian isi nama KTP, setelah itu verifikasi KTP. Data KTP akan diverifikasi ke Dukcapil. Setelah itu, lengkapi data pejabat penanda tangan dengan isi tempat tanggal lahir, kemudian isi alamat sesuai dengan KTP,
Kemudian isi RT RW. Setelah itu isi kode pos. Kemudian klik cari. Jika data kelurahan lebih dari satu, maka pilih salah satunya. Jika sudah pilih kelurahan, maka data kecamatan, kabupaten, dan provinsi sudah otomatis terisi. Setelah itu isi masa berlaku KTP dengan klik seumur hidup. Kemudian lampirkan dokumen KTP. Jika sudah dilampirkan dokumen KTP, isikan jabatan sesuai akta perusahaan. Kemudian isikan email. Kemudian isi ID privy jika sudah memiliki. Jika mitra dealer belum memiliki ID privy, maka dapat registrasi dengan cara klik daftar di sini. Kemudian dapat melakukan registrasi melalui aplikasi eProx seperti ini, dengan melengkapi data-data registrasi. Setelah data pejabat penandatanganan lengkap terisi, maka dapat klik simpan. Kemudian akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Untuk melakukan perubahan data, dapat klik tombol warna hijau. Untuk menghapus data, dapat klik tombol berwarna merah. Jika pejabat penandatanganan mitra lebih dari satu, maka bisa klik tambah data. Setelah itu, mitra dapat mengisikan informasi mitra, yaitu untuk nama mitranya dapat diisi pada nama 1 dan nama 2. Contohnya seperti ini. Kemudian diisi tanggal berdiri. Setelah itu, badan usaha sudah otomatis terisi. Kemudian isi alamat mitra. Untuk satu data alamat, satu field dapat terisi 40 karakter. Jika lebih dari 40 karakter, maka dapat diisi pada jalan 2, jalan 3, dan jalan 4.
kemudian isi RT RW, setelah itu isi nama kelurahan, kemudian klik cari, kemudian pilih kelurahan, setelah kelurahan dipilih maka otomatis kecamatan dan kota terisi, kemudian pilih negara, setelah itu isi URL website mitra jika ada, untuk menambahkan rekening mitra dapat melakukan tambah data, kemudian dapat mengisi nomor rekening, lalu isi nama pemilik rekening, kemudian isi kode bank, lalu pilih negara, kemudian lampirkan rekening mitra. Jika data rekening sudah terisi, dapat lakukan simpan data. Kemudian muncul notifikasi data berhasil disimpan. Jika rekening mitra lebih dari satu, maka dapat klik tambah data. Selanjutnya, mitra dapat mengisi data komunikasi atau PIC mitra dengan cara klik tombol berwarna hijau. Kemudian isi nama PIC mitra. Untuk jabatan default direktur, kemudian isi nomor KTP, lalu klik masa berlaku KTP dengan seumur hidup, lalu lampirkan KTP, kemudian isikan nomor telepon, extension, dan fax. Setelah data PIC mitra terisi, maka klik simpan. Jika ingin melakukan penambahan data komunikasi atau PIC mitra dapat dilakukan dengan klik tambah baris. Kemudian pilih jenis pembiayaan konvensional atau konvensional dan syariah. Jika mitra dealer memiliki outlet, maka bisa klik tambah baris. Kemudian mitra dapat mengisikan kode pos outlet. Kemudian mengisi RT RW. Setelah itu klik simpan. Isikan nama outlet. Kemudian isi tanggal berdiri. Setelah itu isi alamat. Kemudian isi data kelurahan.
Cari nama kelurahan, kemudian klik cari. Jika mengisi data kelurahan, maka data kecamatan, kota, dan negara otomatis terisi. Setelah itu, isi URL website jika ada. Kemudian, isi email data komunikasi dengan klik tombol berwarna hijau. Setelah itu, isikan email untuk outletnya. Setelah terisi email, maka dapat klik simpan. Setelah itu, klik tambah data komunikasi. Kemudian, isi nama PIC mitra. Kemudian pilih jabatan, contoh Administration Head Dealer. Kemudian isikan nomor KTP. Lalu klik masa berlaku KTP. Kemudian upload KTP. Setelah upload KTP, isikan nomor telepon. Lalu isikan extension. Kemudian isi fax. Lalu isi email. Setelah data lengkap terisi, klik simpan. Kemudian lanjutkan dengan pengisian data rekening dengan cara klik tambah data. Kemudian pilih rekening sesuai dengan data yang diinput pada induk mitra. Kemudian klik simpan. Setelah itu, isi data PIC penugasan dengan cara klik ubah. Kemudian pilih PIC untuk PO, pilih PIC untuk penagihan, pilih PIC untuk BAST, dan pilih PIC untuk BPKB. Untuk data PIC bisa ditambahkan pada data komunikasi atau PIC mitra. Jika sudah selesai, klik simpan. Jika data outlet sudah terisi semua, maka dapat klik simpan. Maka data outlet sudah ditambahkan. Untuk selanjutnya adalah pengisian data legalitas mitra dengan cara isi berkas NPWP. Isikan nama pada informasi pajak. Isi nama. Kemudian isikan alamat. Setelah itu lampirkan berkas NPWP.
Lalu pilih tipe PKP atau non-PKP. Jika pilih tipe PKP, maka isi nomor PKP dan lampirkan berkas PKP. Setelah itu, isikan data-data yang wajib. Untuk data yang berwarna abu-abu adalah data opsional. Isikan data-data dokumen legalitas yang wajib seperti SIUP, TDP, akta pendirian, sampai dengan KTP. Kemudian, isi data tambahan pembuatan PKS, yaitu data korespondensi. Isikan nama korespondensi, kemudian nomor telepon, kemudian isikan email. Seperti ini. Untuk respon mitra yaitu ada simpan dan submit. Untuk simpan ini adalah mengisi data sementara jika data yang diisi baru setengah dan akan dilanjutkan kemudian. Kita pilih submit. Kita pilih submit data. Mitra dealer akan ditampilkan oleh halaman atau draft PKS. Kemudian dapat dilakukan pengecekan data draft PKS seperti ini. Kemudian mitra dapat mengisi catatan. Setelah itu klik submit. Setelah klik submit pengajuan data, mitra dapat melakukan monitoring pengajuan pada menu track request, kemudian melihat posisi pengajuan PKS. Saat ini, pengajuan PKS berada di data parameter officer untuk dilakukan verifikasi dokumen. Sekian tutorial untuk penginputan data BP dan pengajuan PKS. Terima kasih.